Pernahkah kamu memperhatikan bahwasanya manusia satu dengan yang lainnya memiliki bentuk yang berbeda-beda? Ada yang memiliki mata hitam, ada pula yang memiliki mata biru, ada yang berkulit putih dan berambut pirang, dan ada juga yang mempunyai kulit coklat dan berambut hitam. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya perbedaan tersebut? Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai akhir ya. Perbedaan dari manusia satu dengan yang lainnya disebabkan oleh interaksi antara gen dengan faktor lingkungan. Gen adalah kode genetik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yaitu dari orang tua ke anak-anaknya. Gen ini yang selanjutnya menjadi penentu sifat makhluk hidup. Gen diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Gen terdapat di kromosom dan berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pembentukan protein. Komponen utama penyusun sel pada makhluk hidup yaitu protein. Sehingga ketika ada perbedaan gen, maka akan ada perbedaan protein yang dihasilkan, dan hal inilah yang akan mengakibatkan adanya perbedaan sifat. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan molekul yang berbentuk ikatan ganda atau double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup. Bagian urutan DNA yang mengkodekan sifat tersebut disebut sebagai gen. DNA melilit pada sebuah molekul-molekul protein yang disebut dengan histon. Untaian ganda atau double helix merupakan struktur benang halus yang disebut dengan kromatin. Benang-benang kromatin ini mengalami kondensasi atau pengepakan lebih lanjut saat sel akan membelah. Hasil dari pengepakan ini disebut dengan kromosom. Jadi dapat disimpulkan, kromosom merupakan struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Kromosom ini terdapat di dalam inti sel. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom. Kromosom ini bersifat diploid yang artinya berpasangan. Setengah kromosom diperoleh dari ayah dan setengahnya lagi diperoleh dari ibu. Kromosom nomor 1 sampai 22 disebut dengan kromosom tubuh atau autosom. Hal ini karena kromosom tersebutlah yang akan menentukan sifat-sifat tubuh. Misalnya, manusia dengan hidung pesek atau mancung, dan juga mata bulat atau sipit. Lalu, kromosom nomor 23 disebut dengan gonosom atau kromosom kelamin. Hal ini karena kromosom nomor 23 inilah yang akan menentukan jenis kelamin manusia. Individu laki-laki memiliki 22 pasang autosom dan sepasang kromosom kelamin berupa XY. Sedangkan pada perempuan, terdapat 22 pasang autosom dan sepasang kromosom kelamin berupa XX. Pada laki-laki, sel kelamin akan menghasilkan sel sperma yang mana setiap sel sperma akan membawa setengah dari kromosom laki-laki, yaitu ada sel sperma yang membawa 22 autosom dan 1 kromosom X, dan ada yang membawa 22 autosom dan 1 kromosom Y. Hal ini juga terjadi pada kromosom wanita, maka setiap sel telur semuanya akan membawa 22 autosom dan X tiap satu jenisnya. Ketika sel sperma yang membawa kromosom kelamin X membuahi sel telur, maka akan dihasilkan anak dengan jenis kelamin wanita. Hal ini karena kelamin yang dihasilkan adalah XX. Sementara itu, jika sel sperma yang membawa kromosom Y membuahi sel telur, maka akan dihasilkan anak dengan kelamin laki-laki. Hal ini karena kelamin yang dihasilkan adalah XY. Karena setiap sel kelamin, baik dari sel telur dan sel sperma, hanya membawa setengah dari kromosom induknya, maka sel ini bersifat haploid yang artinya tidak berpasangan. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih detail tentang struktur dan fungsi serta perbedaan antara DNA dan RNA. Pada sebagian organisme,
yakni sebagian virus terdiri dari DNA atau RNA, sedangkan makhluk hidup lain yakni DNA. DNA terdiri dari untaian ganda yang berpilin atau double helix yang masing-masingnya saling berikatan satu sama lain. DNA terdiri dari nukleotida yang saling berikatan dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian membentuk polinukleotida. Nukleotida adalah komponen dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun nukleotida dapat berupa basa purin atau basa pirimidin. Basa purin terdiri dari basa nitrogen adenin yang dilambangkan dengan A dan guanin yang dilambangkan dengan G. Sedangkan basa pirimidin terdiri dari timin yang dilambangkan dengan P dan sitosin yang dilambangkan dengan C. Adenin selalu berpasangan dengan timin melalui perpasangan 2 hidrogen, sementara guanin selalu berpasangan dengan sitosin melalui perpasangan 3 hidrogen. Urutan basa nitrogen inilah yang nantinya akan menjadi kode genetik. Bagian DNA yang berfungsi untuk membawa informasi genetik atau gen akan diekspresikan melalui 2 tahapan penting, yaitu transkripsi dan translasi. RNA hasil transkripsi memiliki struktur yang tersusun atas gugus fosfat, gula pentosa yang berupa gula ribosom, dan basa nitrogen, yang mana purinnya terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pada pirimidin terdiri dari urasil dan sitosin. DNA sebagai molekul pembawa informasi dan RNA sebagai hasil transkripsi dari DNA memiliki sejumlah perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaan pada bentuk. DNA berupa rantai panjang yang berpilin atau double helix, sementara RNA berbentuk rantai pendek tunggal dan tidak berpilin. Yang kedua, perbedaan pada komponen gula. DNA komponen gulanya berupa deoksiribosa, sedangkan RNA berupa ribosa. Untuk basa nitrogen purin, pada DNA dan RNA sama-sama adenin dan guanin. Namun, pada basa nitrogen pirimidin, pada DNA yaitu sitosin dan timin, sementara RNA sitosin dan urasil. Yang ketiga, perbedaan pada jumlahnya. DNA memiliki jumlah yang tetap, sementara RNA memiliki jumlah yang dapat berubah. Hal ini karena RNA dapat diproduksi sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis. Yang keempat, perbedaan pada fungsi. DNA berfungsi untuk membawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein, sementara RNA hanya berfungsi untuk mengatur sintesis protein saja. Lalu, mengapa terdapat perbedaan karakter atau fenotip pada individu yang berbeda? Bagaimana cara kerjanya? Basa nitrogen pada DNA jika dibaca urutannya menjadi kode ATG atau adenin, timin, guanin, dan CTG atau sitosin, timin, dan guanin. Pada organisme eukariot, DNA dikemas dalam bentuk kromatin yang berada di dalam inti sel, sedangkan di luar inti sel terdapat cairan sitoplasma. Pada sitoplasma ini terdapat materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan baku protein, yaitu berupa asam amino, serta protein dan enzim yang terlibat di dalamnya. Ketika akan membentuk protein, sebagian dari DNA akan ditranskripsi sesuai dengan untai cetakan DNA atau DNA sense, menghasilkan RNA. Ukuran RNA yang halus dan tidak panjang memungkinkan RNA untuk keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Di dalam sitoplasma, RNA akan ditangkap oleh ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi untuk memproduksi protein. Ribosom akan mengambil asam amino yang terdapat di luar sitoplasma, lalu disusun menjadi berbagai jenis protein. Berbeda asam amino yang disusun, maka akan berbeda pula protein yang akan dihasilkan. RNA akan dibaca ribosom sebagai perintah untuk menghasilkan protein. Urutan basa nitrogen pada RNA menjadi penentu asam amino yang akan digunakan untuk menyusun protein. Misalnya seperti kode CAA akan diartikan sebagai glutamin, begitu pula dengan kode ACU yang diartikan sebagai treonin. Berbeda urutannya, berbeda pula asam amino yang dihasilkan.
yang tersusun pada suatu gen inilah yang akan mengakibatkan terjadinya perbedaan protein yang akan berperan dalam proses pembentukan sifat. Jadi dapat disimpulkan, urutan sekuen DNA yang spesifik dari suatu gen akan menghasilkan RNA yang spesifik pula. RNA ini akan digunakan untuk pembentukan polipeptida yang digunakan untuk menyusun protein dan enzim dalam pembentukan suatu karakter atau sifat. Sekian video ini, see you in next video.